siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa kembali di Family Bible Reading YouTube channel. Malam hari ini kita tetap akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari kitab 2 Raja-Raja. Sebelumnya, mari kita satu dalam doa untuk bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik yang kami kenal, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur dan terima kasih malam yang indah ini. Kiranya Roh Kudus memberikan hikmat, wahyu, pengertian, agar dalam pembacaan firman Tuhan hidup, agar kami semua boleh menghayati, merenungi, dan mengerti akan inti firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini diambil dari Kitab 2 Raja-Raja 22 ayat 1 sampai 20 dengan perikop Yosia Raja Yehuda, Kitab Taurat ditemukan kembali. Sabda Tuhan berkata, Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Boskat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dalam tahun yang ke-18 zaman Raja Yosia, maka raja menyuruh Safan bin Azali bin Mesulam, panitiera itu, ke rumah Tuhan. Katanya, pergilah kepada imam besar Hilkia, suruhlah ia menyerahkan seluruh uang yang telah dibawa ke dalam rumah Tuhan, yang telah dikumpulkan dari pihak rakyat oleh penjaga-penjaga pintu. Baiklah itu diberikan mereka ke tangan para pekerja yang diangkat untuk mengawasi rumah Tuhan, supaya diberikan kepada tukang-tukang yang ada di rumah Tuhan untuk memperbaiki kerusakan rumah itu, yaitu kepada tukang-tukang kayu, tukang-tukang bangunan, dan tukang-tukang tembok, juga bagi pembelian kayu dan batu pahat untuk memperbaiki rumah itu. Tetapi tidak usahlah mengadakan perhitungan dengan mereka mengenai uang yang diberikan ke tangan mereka, sebab mereka bekerja dengan jujur. Berkatalah imam besar Hilkia kepada Safan panitera itu, telah kutemukan kitab Taurat itu di rumah Tuhan. Lalu Hilkia memberikan kitab itu kepada Safan, dan Safan terus membacanya. Kemudian Safan panitera itu masuk menghadap raja. Disampaikannya lah kabar tentang itu kepada raja. Hamba-hambamu ini telah mengambil seluruh uang yang terdapat di rumah Tuhan dan memberikannya ke tangan para pekerja yang diangkat mengawasi rumah itu. Safan panitera itu memberitahukan juga kepada raja, Imam Hilkia telah memberikan kitab kepadaku. Lalu Safan membacakannya di depan raja. Segera sesudah raja mendengar perkataan kitab Taurat itu, dikonyakkanlah pakaiannya. Kemudian raja memberi perintah kepada Hilkia, kepada Ahikam bin Safan, kepada Akbor bin Mika, kepada Safan panitera itu, dan kepada Asaya hamba raja. Katanya, pergilah, mintalah petunjuk Tuhan bagiku, bagi rakyat, bagi seluruh Yehuda, tentang perkataan kitab yang ditemukan ini. Sebab hebat kehangatan murka Tuhan yang bernyala-nyala terhadap kita, oleh karena nenek moyang kita tidak mendengarkan perkataan kitab ini dengan berbuat tepat seperti yang tertulis di dalamnya. Maka pergilah Imam Hilkia, Ahikam, Akbor, Safan, dan Asaya kepada Nabi Hulda, istri seorang yang mengurus pakaian-pakaian, yaitu Salum bin Tikwa bin Harhas. Nabiya itu tinggal di Yerusalem, di perkampungan baru. Mereka memberitakan semuanya kepadanya. Perempuan itu menjawab kepada mereka,
Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Katakanlah kepada orang yang menyuruh kamu kepadaku, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka atas tempat ini dan atas penduduknya, yakni segala perkataan kitab yang telah dibaca oleh Raja Yehuda, karena mereka telah meninggalkan aku dan membakar korban kepada Allah lain dengan maksud menimbulkan sakit hatiku dengan segala pekerjaan tangan mereka. Sebab itu kehangatan murkaku akan bernyala-nyala terhadap tempat ini dengan tidak padam-padam. Tetapi kepada Raja Yehuda yang telah menyuruh kamu untuk meminta petunjuk Tuhan, harus kamu katakan begini, beginilah firman Tuhan Allah Israel mengenai perkataan yang telah kau dengar itu, oleh karena engkau sudah menyesal dan engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan pada waktu engkau mendengarkan hukuman yang kufirmankan terhadap tempat ini dan terhadap penduduknya, bahwa mereka akan mendahsyatkan dan menjadi kutuk. Dan oleh karena engkau mengoyakkan pakaianmu dan menangis di hadapanku, aku pun telah mendengarnya. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu sesungguhnya aku akan mengumpulkan engkau kepada nenek moyangmu, dan engkau akan dikebumikan ke dalam kuburmu dengan damai, dan matamu tidak akan melihat segala malapetaka yang akan kudatangkan atas tempat ini. Lalu mereka menyampaikan jawab itu kepada raja. Amin. Terima kasih untuk pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini dari kitab 2 Raja-Raja. Mari kita untuk mengakhiri YouTube channel ini dengan berdoa. Terima kasih Bapak, untuk malam yang indah ini kami sudah membaca perikop dari kitab 2 Raja-Raja yang mengenai di mana Tuhan sangat menyesal dan Tuhan akan melihat anak-anaknya, di mana anak-anaknya ataupun hambanya untuk selalu merendah dan minta pengampunan dari Tuhan. Kami sangat percaya dan kami yakin Tuhan penuh kasih, Tuhan penuh damai sejahtera dalam kehidupan untuk kami semua sebagai hamba-hambanya. Sehingga inilah satu perkataan atau satu komitmen kepada kami semua sebagai hamba-hambanya, untuk kami selalu harus taat setia akan perintah Tuhan dan selalu mengikuti jalan-jalannya. Karena jalan-jalan itu jalan keselamatan, jalan yang memberikan satu tujuan, yaitu keselamatan bagi kami semua. Terima kasih Bapak, berkatilah semua yang hadir dan mendengarkan firman Tuhan pada malam hari di YouTube. Berkatilah mereka dan keluarganya, berkatilah dalam kehidupannya. Karena hidup ini hidup untuk memuliakan dan menjadi hamba-hamba yang setia dan mengikuti perintah-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan malam ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih untuk malam hari ini. Kita akan melanjutkan pembacaan esok hari dengan ayat-ayat yang seterusnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan.